Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi untuk Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita sudah berhasil migrasi ke room paralel untuk melanjutkan materi pengabdian kepada masyarakat. Oke, baik. Di room ini ada 3 materi. Materi yang pertama mengenai media digital, kemudian mengenai LKPD berbasis pembelajaran saintifik, dan mengenai handout. Di materi media digital dan LKPD nanti Bapak Fauzi Bakri dan Bapak Hanjoko Permana akan menyampaikan materi sebagai narasumber. Kemudian setelah materi media digital dan LKPD selesai, akan dilanjut oleh Ibu Raihanati dan Bapak Hadi Nasmi untuk melanjutkan materi mengenai handout. Perlu saya sampaikan di sini untuk media digital dan LKPD nanti Bapak Ibu akan dilatih atau diperkenalkan software 3D Page Flip Book. Ya, selamat siang Ibu Bapak semua. Selamat siang Pak. Yang melanjutkan materi yang sudah disiapkan. Mungkin saya akan tunjukkan dulu, share screen dulu ya sebentar. Pak, saya belum bisa host disable participant screen sharing. Tolong. Udah. Tolong. Udah. Oke. Bapak Ibu sudah bisa melihat sharingnya Pak ya? Jelas Pak, jelas. Sudah terlihat ya. Oke, baik. Kita lanjutkan dengan penyusunan LKPD berbasis pembelajaran saintifik. Tadi sudah dijelaskan bagaimana kurikulum kita sekarang menuntut adanya pembelajaran secara saintifik. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan bagaimana penyusunan LKPD-nya. Ini tadi tentang ini sudah ya, jadi kita lanjutkan saja. Nah, sekarang ini kita dituntut untuk membuat media pembelajaran secara digital. Semua kita kasih tambah dengan ya, ada e-book, LKPD, e-handout. Sebenarnya ini banyak bagaimana kita bisa menambahkan multimedia di dalamnya, entah itu animasi, entah itu video, dan kemudian bagaimana kita mendistribusikan materi-materi ini melalui LMS ya. Jadi beberapa memakai Google Classroom atau Microsoft Teams atau Moodle. Nah, bagaimana kemudian ini didistribusikan. Oke. Apa itu LKPD? Jadi ini merupakan LKPD fisika berbasis praktikum yang dilengkapi dengan video. Ini bisa berupa materi catatan, dilengkapi videonya, dilengkapi dengan augmented reality atau respon AR, atau bisa juga berbentuk e-book. Ini nanti mungkin akan dibahas secara lebih detail oleh Pak Fauzi dengan membuat e-booknya. Nah, kemudian ini didistribusikan secara daring melalui LMS. Tadi ya, Google Classroom atau Microsoft Teams, Moodle dan lainnya. Nah, sekarang kita mau coba lihat LKPD berbasis pembelajaran saintifik. Susun dengan pendekatan saintifik untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, kemudian kita harus berdasarkan pembelajaran berbasis saintifik itu seperti apa. Kita lihat bahwa
Pastinya Ibu Bapak sudah sering membuat LKPD ya. Nah, sudah tahu juga bahwa komponen standar LKPD adalah 9 hal ini sudah kita bisa buat ya. Nah, sekarang apa bedanya dengan LKPD atau yang pembelajaran yang berdasarkan saintifik? Tentunya isinya masih sama seperti ini, hanya mungkin pengelompokannya kita harus gunakan juga penambahan video pembelajaran supaya lebih jelas bagi para siswanya. Nah, seperti gini, Ibu Bapak. Jadi tetap ada tujuan percobaan, kemudian kita tambahkan video simulasi, di mana ini adalah bagian dari mengamati. Ini adalah step pertama dari pembelajaran saintifik. Nah, kemudian habis itu ada pertanyaan awal. Pertanyaan awal ini adalah step menanya. Nah, tentunya Ibu Bapak harus membuat pertanyaan-pertanyaan yang bersifat HOTS ya. Kemudian setelah itu komponen berikutnya adalah teori dasar dan video prosedur praktikum. Ini di dalam tahapan saintifik ini adalah mengumpulkan informasi. Nah, kemudian ada tabel pengamatan dan analisis dan diskusi. Ini adalah bagian langkah berikutnya, yaitu mengawal. Kemudian ada kesimpulan yang kita tuntut dari para peserta didik untuk membuat kesimpulan, dan kemudian membuat laporannya. Ini adalah bagian dari mengkomunikasikan. Nah, di langkah ke-9, kita sertakan lagi video penerapan konsep dan pertanyaan akhir. Nah, tentunya pertanyaan-pertanyaan ini harus mengarah ke pertanyaan-pertanyaan yang melatih untuk HOTS ya, Ibu Bapak sekalian. Sekarang kita coba lihat bagaimana menampilkan video di LKPD. Kita ada 2 cara. Yang pertama dengan augmented reality, yang kemudian yang kedua dengan VR atau quick response. Nah, untuk workshop kali ini kita akan tinjau dengan quick response karena ini akan lebih sederhana untuk menjelaskannya secara daring. Nanti mungkin di kemudian hari setelah quick response ini Ibu Bapak sudah familiar mengerjakannya, kita lanjutkan. Nanti mungkin kita bisa kan ini MGMP Bogor ini adalah partner dari FMIPA ya, pendidikan fisika FMIPA. Jadi kita bisa lanjutkan nanti. Silakan dibicarakan lagi untuk melanjutkannya dengan misalkan dengan augmented reality ya. Sekarang kita akan bahas dengan quick response. Nah, ini contohnya. Kalau dengan augmented reality di dalam LKPD-nya itu ada untuk di-scan di sini. Jadi augmented reality ini peserta didik harus download dulu aplikasinya ke gadgetnya, disimpan ke gadgetnya. Kemudian nanti kalau ada perintah augmented reality ini, peserta didik bisa mengarahkan gadgetnya, gawainya itu handphonenya untuk men-scan ini dan nanti akan timbul videonya. Jadi secara umum adalah videonya sudah di-download ke gawai atau gadgetnya masing-masing peserta didik. Nah, sedangkan untuk yang QR, tampilannya seperti ini. Ini adalah QR, adalah barcode 2 dimensi. Nah, peserta didik tidak perlu mendownload, hanya harus ada di gadgetnya itu, di handphonenya itu adalah aplikasi untuk membaca QR, untuk scan QR. Ini bisa di-download aplikasinya di Play Store. Atau mungkin kalau handphone yang dengan Android yang terbaru, itu sudah ada fungsi ini di kameranya. Jadi tinggal buka kamera, arahkan kamera handphone itu melihat ke QR code ini, maka itu langsung otomatis bisa melihat menjalankan video tersebut.
Nah, ini pengertian QR code. QR code adalah barcode 2 dimensi. Barcode 2 dimensi. Jadi ini materi ini sudah ada penjelasannya dari tim kami, yaitu Ibu Dewi. Mungkin Ibu Bapak yang nanti kan materi ini diberikan ya, nanti Ibu Bapak bisa scan ke barcode ini, maka ini adalah YouTube pada saat Ibu Dewi melaksanakan pelatihan tentang QR code. Jadi kalau ingin mendapatkan lebih lanjut lagi penjelasan yang lebih spesifik, mungkin bisa di-scan ke QR code ini ya. Nah, QR code ini banyak dipakai untuk macam-macam, untuk bisa untuk menampilkan informasi. Jadi kalau di-scan di sini langsung keluar semua informasi yang kita mau kasihkan, baiknya itu berbentuk teks maupun berbentuk URL, jadi link YouTube atau link ke Google Drive, atau mungkin kalau sekolah Bapak Ibu mau ngadain acara, nah ini mungkin kalau bisa juga dengan QR code ini, nanti kalau di-scan, maka ini keluar penjelasan-penjelasan segala sesuatu tentang acara itu. Atau mungkin macam-macam ini Bapak Ibu ya. Jadi sekarang ini kita akan menggunakan QR code untuk men-share suatu video. Nah, video itu bisa Bapak Ibu buat dulu, ya, kemudian Bapak Ibu upload di YouTube Bapak Ibu pribadi masing-masing, atau mungkin ke Google Drive, bisa juga dengan Google Drive. Nah, yang sekarang akan saya tunjukkan adalah kita membuatnya dengan menaruhnya di Google Drive. Nah, dengan Google Drive ini tentunya bisa koneksi kalau Bapak Ibu juga menggunakan pembelajarannya, LMS-nya adalah Google Classroom. Karena Google Classroom kan juga membuat Google Drive ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan. Keuntungan kita menggunakan QR Code. Yang pertama adalah gratis. Gratis dalam membuat QR Code-nya, gratis dalam penggunaannya. Jadi semuanya serba gratis nih, ini biasanya yang sangat menyenangkan ini. Kemudian ukurannya kecil, jadi tidak membebani gadget dari para peserta didik. Nah, kemudian tidak perlu membeli perangkat khusus, karena untuk scan ini bisa menggunakan handphone atau gadget dari setiap peserta didik. Kemudian hasilnya sistemnya dapat cepat memberikan respon. Nah, kekurangannya bahwa hanya yang punya pengguna smartphone aja, kalau nggak punya nggak bisa. Ya. Kemudian harus download aplikasi QR Code. Nah, ini karena otomatis ya, kalau kita mau membuat QR Code, ya harus ada aplikasi untuk menciptakan QR Code. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ini, untuk mengenerate QR Code ada dua cara, yaitu dengan menggunakan software secara online. Nah, kemudian yang kedua dengan menggunakan software. Nah, software-nya kita download dulu. Nah, ini penjelasan ini Ibu Bapak bisa nanti scan di QR Code ini ya, atau masuk ke dalam YouTube ini. Ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang lebih detail dari penjelasan tentang QR Code. Nah, di sini yang akan saya tunjukkan adalah menggunakan software. Softwarenya namanya Inkscape. Jadi pertama kali tentunya Ibu Bapak harus download dulu software Inkscape. Nah, caranya gimana? Nah, ini Ibu Bapak bisa copy ini, atau mungkin software ini exe-nya sudah saya siapkan nanti di LMS. Ya, di LMS pelatihan ini. Tapi hanya khusus untuk yang Windows 64 bit. Kalau Bapak Ibu menggunakan yang lain, Bapak Ibu harus download masing-masing ya. Perhatikan di sini, sesuaikan dengan platform komputer atau laptop yang Bapak Ibu miliki. Kemudian ikuti prosedur install sampai berhasil, kemudian buka aplikasi tersebut. Nah, tentunya setelah Bapak Ibu ini langkah membuatnya adalah pertama siapkan file video yang Bapak Ibu ingin upload ya. Kemudian ini simpan di YouTube atau simpan di Google Drive. Kemudian
buka aplikasi Inkscape tadi yang sudah Ibu Bapak download, kemudian hasilkan QR code berupa PNG. Nanti gambar PNG kita selipkan di dokumen LKPD yang Bapak Ibu buat. Nah, misalkan seperti ini. Jadi kalau Inkscape itu dijalankan, banyak sekali dia kemampuannya, tapi kita hanya fokus pada yang satu hal ini ya, bahwa setelah dijalankan Inkscape ini, Bapak Ibu pilih klik ekstensi ini, kemudian klik pencitraan, keluar kode balok, keluar kode QR. Nah, aplikasinya sudah berbahasa Indonesia, ini versi yang terbaru ya. Nanti kalau sudah klik kode QR ini, maka kita akan tampilkan ini. Di sini keluar teksnya. Ini adalah alamat URL file video yang Bapak Ibu sudah siapkan. Apakah itu dari YouTube, apakah dari Google Drive, tinggal di copy paste ke sini. Kemudian Bapak Ibu klik terapkan di sini, maka nanti akan keluar di dalam layar Inkscape ini adalah seperti ini. Ada tampilan QR code-nya. Nah, QR code-nya ini bisa dipilih yang hitam putih atau kalau yang mau berwarna juga bisa. Setelah tampil ini, kemudian kita ekspor. Ekspor QR code ini menjadi tipe PNG. Dengan cara seperti ini. Jadi ada menu berkas, kemudian ekspor citra menjadi PNG, keluar tampilan seperti ini. Nah, Bapak Ibu klik gambar, kemudian klik QR code yang tadi, kemudian Bapak Ibu harus klik ini. Bapak Ibu mau kasih nama filenya apa, mau simpennya di folder mana, kemudian baru ekspor. Nah, akhirnya sudah jadi PNG-nya itu. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal selipkan di berkas LKPD yang sudah disiapkan. Nah, di sini saya akan contohkan ILKPD yang sudah dibuat oleh kami punya beberapa ya. Ini yang sudah dibuat oleh beberapa mahasiswa juga sebagai tugas akhirnya. Nah, ini contohnya. Pertimbangan benda. Jadi ada tujuannya ini, kompetensi dasar, indikatornya, kemudian tujuan praktikum di sini. Nah, kemudian habis itu ini QR code-nya. Jadi ini QR code yang tadi dibuat oleh aplikasi Inkscape ini kita cantumkan di sini. Jadi QR code ini, nah mungkin kalau Bapak Ibu handphonenya sudah dilengkapi dengan kemampuan kameranya ini, mungkin Bapak Ibu bisa coba nih QR code ini kalau di-scan hasilnya seperti apa. Hasilnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Ini saya kasih contoh aja ya. Contoh. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, jadi ini adalah video stimulasi awal. Nah, ya, baik Bapak Ibu, itu contoh pada tahap simulasi kita tampilkan berupa video. Habis itu kita lanjutkan dengan pertanyaan awal. Nah, pertanyaan awal. Nah, setelah itu ada teori dasar. Nah, Bapak Ibu bisa menjelaskan di sini. Nah, ini mungkin kita akan latihan nanti gabung dengan flipbook. Jadi kita menggunakannya dengan flipbook seperti nanti yang akan Pak
Pak Osi akan melanjutkan cara pembuatan flipbooknya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian habis itu kita tentunya harus menjelaskan cara prosedur praktikumnya seperti apa. Nah, ini juga kita lengkapi dengan QR code di sini, dengan video. Ini videonya. Jadi ini saya kasih contoh sedikit, kita lihat. Nah, video-video ini bisa Bapak Ibu siapkan sendiri atau Bapak Ibu kompilasi dari video-video yang ada mungkin di YouTube. Nah, kalau untuk prosedur praktikum tentunya harus disesuaikan dengan ketersediaan alat atau bahan yang ada di sekolah masing-masing. Nah, diharapkan dengan seperti ini, maka siswa akan lebih jelas di dalam prosedur praktikumnya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, setelah prosedur praktikum, nah kemudian ini adalah pengumpulan datanya. Nah, pengumpulan datanya ini mungkin Bapak Ibu bisa gabungkan dengan LMS. Misalkan kalau Bapak Ibu menggunakan bisa Google Form ya, Bapak Ibu bisa menggunakan Google Form di sini. Jadi pertanyaan-pertanyaan awal maupun pengumpulan data ini praktikum Bapak Ibu bisa gabungkan dengan LMS. Atau bisa juga dengan cara minta mereka print ini. Kalau nanti kita sudah dalam situasi normal kembali, maka mungkin praktikumnya dilakukan di sekolah. Maka ini bisa di print dan kemudian dijawab di dalam tabel ini. Nah, mungkin kalau sekarang kondisinya adalah sedang dalam kondisi tiap sekolah masing-masing belajar dari rumah, mungkin Bapak Ibu pada kesempatan kali ini coba buat praktikum-praktikum sederhana yang bisa dilakukan di rumah masing-masing. Nanti mungkin bisa kita diskusikan sama-sama ya, kira-kira bahan-bahan atau praktikum apa saja yang bisa gampang dibuat di rumah masing-masing. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, ini adalah untuk analisis dan diskusinya, dan kemudian ini pertanyaan-pertanyaannya, seperti itu. Nah, kemudian ini langkah terakhirnya adalah penerapan konsep itu. Nah, penerapan konsep itu tentunya sangat menarik kalau kita bisa menampilkan dengan video juga ya, dengan video juga. Mungkin kita lihat Bapak Ibu. Oke, jadi seperti gitu Ibu Bapak sekalian, penerapan konsep ini tentunya dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh para peserta didik itu. Nah, nanti tugas kita Ibu Bapak sekalian adalah kita coba menyusun LKPD yang seperti tadi saya bilang, karena situasi sekarang adalah situasi sedang
pandemi belajar dari rumah, coba buat satu praktikum yang atau LKPD yang bisa dikerjakan di rumah masing-masing. Nanti kita coba buatnya dengan Flipbook. Nanti kita kaitkan juga dengan LMS. Saya rasa sekian materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Kalau mau ada pertanyaan atau mungkin mau dilanjutkan dulu. Nanti pertanyaan. Oke, sekian dulu. Pak Fauzi, silakan. Oke, terima kasih Pak Han. Itu Bapak Ibu tadi sudah dipaparkan bagaimana LKPD yang untuk pembelajaran saintifik. Jadi nanti selama pandemi Bapak Ibu itu bisa saja kita merekam sebuah proses praktikum fisika, misalnya ayunan. Kita rekam aja benda berayun. Nah, nanti di LKPD ya kita arahkan hitung berapa waktu untuk 10 ayunan dan seterusnya gitu ya. Jadi di media 3D Flipbook-nya tadi itu disediakan ada videonya di situ, kemudian LKPD-nya Bapak Ibu di situ ya. Oke Bapak Ibu, sambil saya buka lagi. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, dibuka mic-nya. Karena saya lihat di chat tidak ada pertanyaan. Ya. Ini. Oke, nih. Jadi Bapak Ibu, untuk siswa, kalau kita sudah, ini ada pertanyaan, salah satu pertanyaan muncul. Kalau nanti 3D Flipbook-nya sudah jadi, seperti Bapak Ibu sekarang saya kirimkan modul 3D Flipbook ini, yang tadi saya perlihatkan yang sudah di Oke Bapak Ibu. Tidak ada yang bertanya? Mungkin Bu Rika? Halo Bu Rika. Nah. Bapak bacanya. Boleh bertanya langsung Pak Fauzi? Silakan. Oh ya Pak Fauzi, untuk kelanjutan materi ini 2 minggu lagi, itu apakah kita nanti mendapat akun kemudian bergabung di LMS Epsilon, kemudian ada penugasan, atau seperti apa Pak Fauzi? Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, makasih atas pertanyaannya. Insya Allah mungkin dalam hari ini atau paling lambat besok pagi, moga-moga Bapak Ibu sudah mendapatkan email dari panitia tentang username dan password untuk masuk ke akun LMS. Ya. Untuk penugasan, Bapak Ibu, kami berharap bahwa 2 minggu ke depan untuk kegiatan kita ini yang khususnya yang jam 10 sampai jam 12 ini, itu Bapak Ibu sudah bisa menggunakan 3D Flip, ya. Apakah itu dalam bentuk LKPD, apakah itu dalam bentuk modul, jadi e-modul, apakah dalam bentuk handout, ya. Sehingga dan diharapkan
pemaparannya itu sudah saintifik. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengcombine video, animasi ke dalam e-modul ini sehingga siswa kita bisa diharapkan ya bisa belajar mandiri khusus untuk konsep fisikanya ya. Sehingga ya kita kan tidak tahu nih pandemi ini mau selesainya kapan. Ada Bapak Ibu yang yakin pandemi selesai di bulan September yang akan datang? Oktober kita sudah bisa sekolah? Atau pasti ada yang merasakan pasti bahwa Januari kita sudah normal lagi sekolahnya? Sampai saat ini tidak ada yang menjamin kan? Maka ini kami tidak memaksa, tapi kami berharap dengan 3D Flipbook ini salah satu permasalahan yang ada sekarang, ya, kami merasakan permasalahan Bapak Ibu dalam proses pembelajaran juga kami rasakan bahwa mahasiswa kami juga tidak semuanya ada di Jakarta. Ada di Jakarta juga tidak semuanya normal-normal saja dengan jaringan. Jangankan ini ya, tadi waktu kita seksi pertama setelah pembukaan itu kan sempat jaringan di kampus juga tidak stabil ya. Nah, jadi kita tidak bisa bergantung terlalu besar pada jaringan untuk selalu dalam kondisi online atau daring. Yang dimana dalam proses daring ini kalau banyak pengguna di dalam satu tempat yang bersamaan ya posisi upload dan downloadnya akan lambat jadinya ya. Karena kita kalau menggunakan Zoom ini kan ada upload dan download. Jadi dari laptop saya juga mengirimkan data video, suara, ya, dan juga menerima data video dari peserta. Jadi lalu lintas jaringannya menjadi sangat ramai. Itu Bapak, kira-kira ya. Oke. Ada lagi? Silakan. Sambil saya tanya. Saya lihat juga di chattingan. Yang Bu Siti Saada, 3D Flipbook yang sudah jadi, itu tidak perlu diinstal ya. Aplikasinya Bapak Ibu tinggal download, karena itu bentuknya udah exe, itu langsung dipakai saja. Ya. Siapa Bu Laras? Bu Laras hanya apa Pak? Bu Laras? Teknisnya saja. Gimana nih? Bu Laras yang mana pertanyaan? Oke. Assalamualaikum Pak. Untuk teknis penyelesaian tugasnya nanti bagaimana? Jadi Bapak Ibu untuk tugas nanti Bapak Ibu tinggal e-modulnya tadi dalam bentuk exe nanti dikirimkan di LMS kita ya. Jadi Bapak Ibu tinggal pekerjaannya diupload di LMS sehingga nanti bisa kita lihat pekerjaan Bapak Ibu. Namun seperti yang saya janjikan tadi, selama 2 minggu ke depan, moga-moga nanti saya dapatkan data Bapak Ibu semua yang di grup ini. Saya akan buatkan WA group. Di WA group nanti kita bisa saling berinteraksi. Semua pemateri saya masukkan juga. Kemudian kalau seandainya dibutuhkan ada Zoom untuk online kita bersama, ya kita bukakan lagi Zoom tambahan. Gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu cukup salah satu aja kerjakan. Apakah bentuknya e-modul atau LKPD atau handout ya yang diintegrasikan ke 3D Flipbook. Ya. Kalau yang mencoba untuk Android yang dijelaskan Pak Adi untuk berbasis Android ya itu
handout saja, ya. Jadi Bapak Ibu ada dua coba menggunakan 3D Flipbook, coba menggunakan Android, ya. Sehingga Bapak Ibu ke depan itu mana yang disukai siswa kita. Jadi intinya tidak ada satu media pun yang bagus, yang paling bagus enggak ada. Media yang paling bagus adalah media yang disukai oleh pengguna. Jadi kalau saya katakan apakah 3D Flipbook sudah bagus? Enggak. Kalau penggunanya nggak suka, ya berarti medianya tidak bagus. Ya, mana yang disukai oleh siswa kita? Ya, itu yang kita coba untuk lihat. Kalau mereka suka yang berbasis Android, maka Bapak Ibu selanjutnya silakan kembangkan yang Android. Kalau 3D Flipbook yang dia suka, ya sudah kita selanjutnya akan mencoba mengeksplor 3D Flipbook sehingga siswa kita menjadi lebih terbantu dalam proses pembelajaran dan dia suka. Itu Bapak Ibu. Ada lagi silakan. Bapak Ibu silakan kalau ada yang lagi pertanyaan. Kalau tidak, baik. Buat mos nggak? Bentar. Tangannya betul. Nah, iya. Masing-masing aja. Oke, kalau tidak ada, Bapak Ibu, mungkin untuk kegiatan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini, ya. Jadi untuk selanjutnya kita akan berinteraksi melalui WA Group dan LMS Epsilon, ya. Jadi Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah diperlihatkan LMS-nya, moga-moga dalam waktu beberapa jam ke depan, paling lambat besok pagi, itu Bapak Ibu sudah mendapatkan email untuk username dan password agar bisa akses ke LMS kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu Bapak Ibu hari ini. Mohon maaf, mungkin sesuai janji yang disampaikan melalui Bu Ketua MGMP, bahwa untuk Bapak Ibu kami akan mengirimkan paket data, ya, yang bisa digunakan untuk pertemuan hari ini dan pertemuan tanggal 15. Namun prosesnya ternyata karena nomor yang kami terima itu fix itu baru sudah hampir tengah malam, sehingga proses pengiriman itu baru pagi ini. Mungkin sebagian besar Bapak Ibu sudah menerima paket datanya, tapi sebagian masih dalam proses. Insya Allah semua Bapak Ibu akan mendapatkan paket data yang bisa digunakan sebulan ke depan. Jadi kegiatan kita tanggal 5, moga-moga paket datanya masih ada. Baik Bapak Ibu, mohon maaf bila pada hari ini ada yang kurang berkenan dari kami. Semoga kita, khususnya MGMP Kabupaten Bogor dan ya MGMP Fisika di Kabupaten baik Bogor 1 maupun Kabupaten Bogor 2 dan Fisika UNJ terus bisa bekerja sama, karena kami berharap bahwa kegiatan kita dari tahun ke tahun terus bisa kita tingkatkan. Mungkin tapi tidak harus sekali setahun, mungkin kita bisa seperti yang kita pernah ucapkan juga waktu pertemuan di Dwi Warna dulu, kita bisa bertemu mungkin 6 bulan sekali atau 4 bulan sekali, ya. Kalau sekarang kita online, ya kapan Bapak Ibu butuh
nanti di grup WA tinggal disampaikan topiknya apa, kita sepakati, ya, sehingga kita bisa bertemu secara online lagi di 2 minggu, 3 minggu, atau 2 hari, 3 hari ke depan, atau bulan depan. Ya. Yang pasti insya Allah tanggal 5 September kita akan ketemu lagi. Ya Bapak Ibu, untuk hari ini cukup ya. Dan terima kasih semuanya. Kita tutup dengan membuka foto. Ya. Kita foto bersama. Silakan dibuka videonya. Ya. Moderator bisa difoto, host ya. Oke, ini masih banyak yang tertutup. Silakan dibuka hingga bisa kita foto. Bentar ya. Bentar. Ya. Wajah yang manis dulu. 1, 2. Oke, 1 lagi. Kita ada 2 layar. Layar kedua masih banyak tertutup. Silakan dibuka dulu. Ya. Oke, masih ada beberapa yang tertutup. Mungkin lagi sholat ya. Oke. Wajah manis. Sorry. Oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Untuk hari ini kita ketemu lagi tanggal 5 insya Allah. Kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi. Sama-sama Pak, Ibu. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Udah Fauzi. Terima kasih Pak. Sama-sama, makasih. Bu Siti Maria, kabar? Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah. Pak Alihar, gimana? Sehat? Yuk, lebih. Makasih Pak. Sama-sama. Izin saya tutup ya. Mangga Pak. Ya, izin Mangga Pak. Izin les.